Yuk barisa para pejuang hidup yang berusaha membahagiakan keluarga. Mimin doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini Mimin mau melanjutkan keseruan dari film Peter Rabbit yang baru saja dirilis tahun 2021. By the way, yang belum nonton Peter Rabbit 1 silahkan cek link di deskripsi video ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan pedesaan yang indah. Sedang dilangsungkan acara pernikahan Thomas dan juga Bea. Acara ini dihadiri oleh penduduk desa dan para kelinci peliharaan Bea. Salah satu kelinci bernama Peter tiba-tiba menyerang Thomas saat Thomas berkata ia akan menjadi ayah mereka setelah resmi menikah dengan Bea. Acara pernikahan menjadi kacau balau sampai-sampai Thomas terbang terbawa balon gas. Namun kekacauan ini ternyata hanyalah khayalan Peter. Ia tersadar saat kelinci lain menanyakan cincin pernikahan yang dititip padanya. Acara pun berlangsung meriah. Dan film Peter Rabbit to the Runway pun dimulai. Scene kemudian berpindah ke Windermere. Setelah Bea dan Thomas pulang dari berbulan madu, Bea, Thomas, serta Peter dan kawan-kawan sedang berada di sebuah toko mainan yang juga menjual buku tentang para kelinci alias Peter dan kawan-kawan yang ditulis oleh Bea, dan keuntungan dari penjualan akan dikontribusikan untuk pelestarian lahan. Seorang anak mengenali kawanan Peter. Anak itu menyebut Peter adalah kelinci yang nakal. Ia bahkan hafal nama kawanan Peter, yaitu Flopsy, Mopsy, Cottontail, dan juga Benjamin. Beberapa saat kemudian, pengantar surat datang. Peter dan kawan-kawan mengundi untuk memutuskan siapa yang akan mengambil surat, dan Peter selalu saja menang. Saat mengambil surat, seekor tikus dari London bernama Johnny menyapanya. Ia memberi selamat atas peluncuran buku cerita tentang Peter yang ditulis oleh Bea. Peter berlagak sombong, namun ia malah membuat kaca jendela pecah. Thomas menjadi marah melihat hal ini. Bea masih menjaga perasaan Peter dengan melarang Thomas membicarakan kekesalannya di depan Peter. Mereka pun berdebat dengan berbisik. Akhirnya Thomas mengalah dan meminta maaf pada Peter. Bea kemudian membaca surat yang mereka terima. Surat itu dikirim oleh penerbit Basil Jones Nigel dan ia menawarkan untuk menerbitkan buku Bea. Bea, Thomas, serta Peter dan kawan-kawan menjadi sangat senang. Mereka pun segera pulang ke rumah. Different. Oh, sorry. Leave it with me. Okay, take one bite and pass it around. Setelah Thomas memarkir mobil, Peter dan kawan-kawan berlarian menuju kebun di halaman mereka untuk makan. Setelah itu, Bea memberi makan minum dan tanpa sengaja menjatuhkan lembaran bukunya. Peter dengan sigap mengembalikan lembaran itu. Namun Thomas yang selalu menganggap Peter nakal mengira Peter ingin merusak lembaran itu. Ia bahkan berkata jika nanti ia punya anak, maka anaknya akan berperilaku jauh lebih baik daripada Peter. Peter hanya terdiam dan ia terkenang masa-masa bersama ayahnya. Saat melirik ke jendela, seekor luwak bernama Tommy sudah bersiap melahap tomat yang ditanam Thomas di halaman. Peter pun bergegas keluar untuk mencegahnya dan mengambil kembali semua tomat yang dicuri Tommy. Peter menata kembali tomat-tomat tersebut, namun sayangnya Thomas memergoki dan kembali salah paham dan ia langsung memarahi Peter. Huh? Oh, right. Scene kemudian berpindah ke kereta di mana Bea, Thomas, dan kawanan Peter sedang dalam perjalanan untuk menemui penerbit. Di sana, Cottontail asik melahap permen yang disajikan. Ia menjadi sangat lincah dan berlarian ke sana kemari sampai pingsan. Sesampainya di lokasi, mereka disambut oleh Nigel dan ia menyebut Peter sebagai sang pemimpin yang selalu ada di depan. Peter tidak terima dengan sebutan ini. Ia langsung memaksa bertukar posisi, namun tetap saja akhirnya selalu Peter yang berada di depan. Peter menjadi kesal dan Nigel kemudian menyuruh asistennya, Carlos, untuk menyuguhkan air untuk Peter dan juga kawan-kawan. Sementara ia membicarakan buku dengan Bea dan juga Thomas. Nigel mengusulkan untuk buku Bea selanjutnya, individualitas para kelinci lebih ditekankan. Seperti Benjamin si bijak, Cottontail si petasan, Flopsy Mopsy si duo dinamis, dan Peter si pembuat onar atau si benih nakal. Thomas sangat setuju dengan julukan si benih nakal untuk Peter. Begitu juga Nigel karena menurutnya di buku Bea tentang Peter Rabbit sebelumnya, Peter digambarkan sebagai karakter nakal yang hampir memisahkan Bea Thomas dan menghancurkan keluarganya sendiri.
Bea menyangkalnya karena ia menganggap Peter tidak nakal dalam artian yang buruk. Nigel kemudian menunjukkan billboard yang sudah dibuat untuk menyambut buku Peter Rabbit yang akan datang. Namun pada billboard itu karakter Peter digambarkan dengan wajah jahat. Peter sangat kecewa dan ia pergi sendirian. Peter bertemu dengan kelinci tua bernama Barnabas yang menantangnya untuk berbuat nakal. Peter yang kebetulan sedang kesal melampiaskannya dengan menumpahkan buah persik ke jalanan. Pemilik toko langsung memburu mereka dengan sapu. Peter dan Barnabas berhasil lolos dengan bersembunyi dalam tong sampah. Barnabas menanyakan dari mana asal Peter dan baju yang dipakainya, karena sangat mirip dengan baju teman lamanya. Peter berkata baju itu pemberian ayahnya. Barnabas juga terkejut melihat Peter berkedip karena satu-satunya kelinci yang ia tahu bisa berkedip adalah temannya yang tinggal di pedesaan dekat telaga, sama seperti tempat asal Peter. Saat Peter menyebutkan namanya, Barnabas menyadari bahwa teman lama yang ia maksud adalah ayah Peter. Beberapa saat kemudian, pemilik toko memergoki mereka berdua. Peter dan Barnabas kabur, namun tiba-tiba mereka ditangkap oleh dua orang dewasa. Di sisi lain, Bea sedang menandatangani kontraknya dengan Nigel dan para kelinci menikmati hidangan tanpa Peter. Sementara itu, Peter dan Barnabas ternyata dibawa ke sebuah toko hewan untuk dijual. Peter terlihat sangat ketakutan, tapi tanpa butuh waktu lama, seorang anak membeli mereka. Anak itu membawa mereka ke rumah dan memainkan mereka bersama adiknya. Saat penghuni rumah pergi, Barnabas menjara semua makanan di dapur. Ternyata Barnabas memang sengaja mengatur strategi supaya ia dipelihara oleh manusia, lalu mengambil semua makanan mereka. Barnabas bahkan mempunyai tim khusus yang terdiri dari Whiskers, pencuri tertua di kota, Tom Kitten, kucing yang tidak banyak basa-basi, Mitten, saudara Tom Kitten yang selalu menjadi otak membuat rencana pencurian. Tiba-tiba si ibu pemilik rumah datang sebelum mereka sempat mengemas makanan curian. Barnabas dan tim memutuskan pergi tanpa membawa curian. Namun Peter mengusulkan cara lain. Mereka berbagi tugas untuk memberi pelajaran pada si ibu. Mereka akhirnya bisa kabur dengan selamat. Barnabas dan kawan-kawan pun berterima kasih pada Peter karena berkat ide Peter, kali ini mereka mendapat makanan yang sangat banyak. Seekor babi bernama Robinson datang untuk meminta makanan. Barnabas menyuruh Peter untuk mengatasinya. Peter menolak karena ia sendiri masih merasa bersalah atas perbuatannya pada ibu pemilik rumah. Robinson terus meminta tolong, namun ternyata Robinson adalah bagian dari kawanan Barnabas. Mereka hanya mengerjai Peter. Barnabas kemudian mengajak Peter berjalan-jalan. Ia menunjukkan keahliannya dengan mencuri sepotong kentang untuk Peter. Peter menjadi senang berada di lingkungan ini karena tidak ada yang menyebutnya nakal. Beberapa saat kemudian, Bea dan Thomas datang dan Peter akhirnya ikut pulang. Yes. What are you doing? Name another book by Dickens. Do another push-up. Think how much of this land we'll be able to preserve. Not much frolicking in the orphanage. What's going on with her? Changed her name to Bathroom. Scene kemudian berpindah ke rumah di mana Peter menceritakan pertemuannya dengan Barnabas pada Benjamin. Ia merasa Barnabas dapat memahaminya layaknya seorang ayah, berbeda dengan Thomas yang selalu menganggap Peter sebagai biang masalah. Peter mengajak Benjamin, Flopsy, Mopsy, serta Cottontail pergi ke Gloucester untuk bertemu dengan kawanan Barnabas. Mereka naik kereta menuju Gloucester, kemudian naik taksi ke markas Barnabas. Sesampainya di sana, Barnabas ternyata mengenali semua kawanan Peter. Peter menawarkan dirinya dan kawanannya untuk membantu misi Barnabas yang selanjutnya. Namun Barnabas menolak karena menurutnya misi ini terlalu berbahaya untuk kawanan Peter. Peter dan kawan-kawan pun menunjukkan keahlian mereka. Mereka bisa menjangkau tempat tinggi, menjadi tidak terlihat, dan dapat menjadi pengalih perhatian. Sementara itu, Nigel sedang mengunjungi Bea dan Thomas di toko. Ia memperlihatkan cetakan buku Peter Rabbit. Bea sangat senang melihatnya. Ia pun menunjukkan lukisan untuk sampul buku Peter Rabbit selanjutnya. Akan tetapi, Nigel kurang setuju jika latar belakangnya hanya halaman rumah mereka. Ia ingin Bea berimajinasi lebih luas lagi. Di sisi lain, Barnabas sedang menjelaskan misi mereka selanjutnya yang jika berhasil, maka mereka tidak perlu lagi memikirkan soal mencari makanan. Mereka akan mencuri hasil panen petani lembah yang dijual di pasar petani. Target mereka adalah buah kering karena bertahan selamanya dan ukurannya pas untuk mereka makan, mudah diangkut serta tidak terlalu mencolok. Masalahnya, buah kering itu ada di tengah pasar, dikepung semua petani yang saling melindungi.
Penjual buah kering sendiri adalah seorang anak bernama Sarah Nakamoto yang selalu berjaga di kiosnya tanpa peduli apapun kecuali William Pemberley, anak penjual keju di seberang kios yang selalu diperhatikan oleh Sarah. Sehingga mereka harus mengecoh William agar perhatian Sarah dapat teralih dari buah kering. Untuk kabur dari sana, mereka akan menumpang mobil seorang kakek yang sering pergi ke pasar untuk membeli sosis. Barnabas meminta Peter dan kawan-kawan untuk mengajak semua hewan-hewan lain di kawasan tempat tinggal mereka untuk ikut dalam misi ini. Beberapa yang bergabung diantaranya adalah Pigling Bland, Jemima Poodle Duck, Jeremy Fisher, Tiggy Winkle, Tommy Brock, dan juga Felix Deer. Cottontail bersama dengan Flopsy Mopsy kemudian mengambil senter di rumah. Saat mereka akan keluar, Thomas datang menghampiri Bea yang sedang melukis kawanan Peter sesuai keinginan Nigel. Thomas mempertanyakan apakah hal itu sesuai dengan keinginan Bea sendiri, namun Bea tidak menghiraukannya. Jones. Just because he's successful, intelligent. Where is Peter? Keesokan harinya, tidak hanya Peter dan kawanannya yang pergi dalam perjalanan mencari jati diri. Bea juga sedang melakukan hal yang sama. Ia membacakan bukunya di depan anak-anak di sebuah perpustakaan. Setelahnya, Nigel memberikan sebuah mobil untuk Bea. Thomas kemudian menemui Nigel tanpa sepengetahuan Bea. Ia ingin membicarakan tentang Bea, namun Nigel malah mengajaknya bertinju. Akhirnya mereka bicara sambil bertinju. Thomas menganggap Nigel memaksakan idenya pada Bea, tetapi Nigel malah menganggap Thomas adalah egois. Scene kemudian berpindah di mana Nigel ternyata memberitahu Bea bahwa Thomas menemuinya dan memberitahukan tentang Bea yang tidak menyukai ide Nigel. Bea dan Thomas berdebat panjang. Bea kesal karena ia merasa Thomas menghalangi pencapaiannya. Di sisi lain, Barnabas CS dan Peter CS sudah berada di pasar petani untuk beraksi. Mereka melumpuhkan para petani yang berjualan dan membuat William terjatuh untuk mengalihkan perhatian Sarah. Namun tanpa diduga, Thomas juga berada di sana untuk menjual tomat hasil kebunnya. Ia terjatuh karena tertabrak keju William yang menggelinding. Thomas bahkan sempat bertatap muka dengan Peter. Peter kemudian pergi dan kembali bergabung dengan tim misi pencurian buah kering. Saat Felix Deer berhasil memasukkan buah kering ke mobil kakek, Barnabas CS bersama Peter sudah berada di dalam mobil, sedangkan kawanan Peter yang lain justru ditinggal oleh kawanan Barnabas. Mereka dibawa oleh pet shop yang pernah menculik Peter dan juga Barnabas. Thomas melihat hal ini dan ia bingung dan juga panik. Ternyata Barnabas menipu Peter dan kawanannya. Mereka hanya memanfaatkan Peter untuk mencuri dan tidak mau berbagi hasil curian. Barnabas bahkan bukan teman lama ayah Peter. Semua ini bermula saat ia merasa orang-orang tidak ada yang mau mengadopsinya karena pengaruh dari buku yang ditulis oleh Bea. Ia sudah semakin tua, sedangkan orang-orang hanya mau mengadopsi kelinci muda seperti yang ada di dalam buku. Barnabas kemudian melacak Peter dan memanfaatkannya. Karena Peter cerdas, ia ingin Peter bergabung bersama kawanannya. Peter menolak dan ia melompat dari mobil dan berlari menuju toko hewan yang menculik kawanannya. Sesampainya di sana, Cottontail dan Flopsy Mopsy sudah dibawa oleh pembeli. Peter semakin panik dan ia kemudian bertemu dengan Thomas. Mereka melihat ke dalam toko dan kawanan Peter sudah tidak berada di sana. Thomas menjogok kasir untuk mendapatkan list alamat para pembeli. Here we go. Almond milk, cashew cheese. Di perjalanan, Thomas kaget saat menyadari Peter bisa berbicara seperti manusia. Tidak lama kemudian, mobil Thomas kehabisan bensin sehingga ia dan Peter terpaksa mendorong mobil. Peter meminta maaf karena sudah merusak tomat jualan Thomas. Ia menceritakan pertemuannya dengan Barnabas hingga ia ditipu. Thomas menyemangatinya dan ia minta maaf karena belum menjadi ayah yang baik untuk Peter dan yang lainnya. Ia bahkan tidak suka jika Peter diberi julukan benih nakal. Peter dan Thomas semakin akrab. Sementara itu, Bea sedang rapat bersama Nigel dan tim penerbit. Mereka membicarakan proyek selanjutnya, yaitu film tentang Peter dan para kelinci di luar angkasa. Bea melihat ide-ide mereka tidak sesuai dengan karakter para kelinci peliharaannya. Sedangkan tim penerbit menganggap jalan cerita yang dibuat Bea membosankan. Tiba-tiba saja Thomas dan Peter datang menemui Bea. Nigel pun segera menunjukkan Peter pada tim penerbit dan menutup kepalanya dengan gelas seakan sedang memakai helm luar angkasa. Peter kesulitan bernapas. Bea pun menjadi marah dan segera mengambil alih Peter. Thomas memberitahu Bea tentang penculikan yang dialami oleh kawanan Peter.
Tetapi Nigel malah menyuruhnya untuk tidak ambil pusing dan membeli kelinci baru. Bea mulai kesal dan Nigel pun mengancam jika Bea pergi mencari mereka, maka proyek apapun tentang Peter Rabbit tidak akan dilanjutkan lagi. Bea tidak peduli karena baginya Peter dan kawan-kawan adalah keluarganya. Mereka pun segera pergi dan memulai penjemputan. Penjemputan pertama tidak sulit karena adopter mau menyerahkan Jemima Puddle Duck dengan mudah. Yang kedua ada sedikit kendala namun dapat teratasi sehingga Tiggy Winkle dapat dibawa kembali. Yang ketiga cukup sulit karena adopter Benjamin sudah berjanji memasak sop kelinci untuk istrinya lalu pergi dengan menggunakan speedboat. Mereka mengejar orang itu dan akhirnya berhasil membawa Benjamin. Selanjutnya mereka menyelamatkan Jeremy Fisher dari percobaan biologi. Felix Deer yang kepalanya terancam dijadikan hiasan dinding dan Tommy Brock di pegunungan Alpen. Sementara itu Flopsy, Mopsy, dan Cottontail sudah berada di pesawat untuk dijadikan kelinci terapi. Thomas menyelamatkannya dengan terjun dari pesawat. Selanjutnya, mereka menyelamatkan Pigling Bland yang akan dijadikan daging panggang pasca. Adopter Pigling sempat mengejar mereka namun gagal setelah mendapat serangan dari duri Tiggy Winkle. Mereka akhirnya kembali berkumpul bersama dengan selamat. Misi mereka belum selesai. Mereka memutuskan mengambil kembali buah kering yang dibawa oleh kawanan Barnabas. Sayangnya, kawanan Barnabas memergoki mereka. Peter menghadapinya dengan yakin sehingga perhatian kawanan Barnabas teralihkan dan dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Mereka terikat dengan mobil kakek yang tujuannya hanya ke pasar dan selalu memarkir mobilnya di dekat para penculik hewan. Kawanan Barnabas akhirnya terkurung di dalam toko hewan, sementara Peter dan yang lainnya mengembalikan buah kering pada Sarah dengan memakai mobil Thomas. Peter meminta maaf dengan tulus pada Benjamin, Cottontail, Flopsy, dan juga Mopsy yang merupakan keluarganya. Dan mereka menikmati perjalanan menuju rumah. Scene lalu berpindah ke toko Bea, di mana kini Bea dan Thomas telah memiliki seorang putri yang menjadi saudara baru bagi Peter dan yang lainnya. Bea juga menulis buku baru yang berjudul Peter Rabbit 2 Melarikan Diri. Dan film Peter Rabbit 2 The Runaway pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan film-film seru selanjutnya. Mimin cukupkan video kita kali ini sampai di sini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Kuwanteng di film-film seru selanjutnya. Dan ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi meski sebagian besar penontonnya masih tertidur. Dadah.